wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Lorenza Salsabila dari kelas 11 MIPA 5, absen 25. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tinjauan penanganan penyebaran virus COVID-19 menurut agama Islam. Sebelum masuk ke bahasan utama, apakah kalian sudah tahu mengenai virus corona atau COVID-19? Wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona. Berikut merupakan tinjauan penanganan penyebaran COVID-19 menurut agama Islam. Hadis yang ditulis berdasarkan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW telah menyarankan umat Islam rajin cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Ilmu pengetahuan membuktikan cuci tangan pakai sabun adalah cara efektif mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Selain mencuci tangan, berwudu juga merupakan bentuk membersihkan bagian tubuh. Dengan begitu, kita dapat menjaga bagian tubuh dari paparan virus maupun bakteri. Berikut adalah video lockdown pada masa Umar bin Khattab yang saya kutip dari Islam Channel. Hari itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju ke negeri Syam. Rombongan Khalifah berhenti di perbatasan sebelum tiba di Syam karena mendengar ada wabah taun di Amwas yang melanda negeri tersebut. Kemudian terjadilah dialog yang hangat antara para sahabat membicarakan apakah rombongan mereka masuk ke negeri Syam ataukah kembali pulang ke Madinah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana tidak ingin berburu-buru membuat keputusan. Beliau meminta pendapat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Keduanya masing-masing berselisih pendapat, sehingga tak ada kesepakatan yang terjadi. Ketika itu Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke perbatasan untuk menemui rombongan Khalifah Umar. Gubernur Syam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang sangat menginginkan mereka masuk dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda ingin lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Khalifah Umar radhiyallahu an berkata, "Benar, ini lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tidaklah engkau melihat seandainya engkau memiliki unta dan lewat di suatu lembah dan mendapatkan dua tempat bagi untamu, tempat yang subur dan tempat yang gersang. Kemana akan engkau arahkan untamu? Jika ke lahan gersang itu, artinya engkau akan menjumpai takdir Allah. Dan jika ke lahan subur pun, engkau juga akan menjumpai takdir Allah. Sesungguhnya, dengan kami pulang, kami hanya pindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain." Akhirnya, perdebatan itu berhenti ketika datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengingatkan kejadian yang sama pada masa Rasulullah SAW dan mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rombongan Khalifah Umar akhirnya pulang ke Madinah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya. Khalifah Umar pun menulis surat untuk mengajak Abu Ubaidah ke Madinah. Namun beliau, Abu Ubaidah, menolaknya dengan menginginkan hidup bersama rakyatnya dan mati pun bersama rakyatnya. Khalifah Umar pun menangis membaca surat balasan itu. Tangisannya semakin bertambah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia lainnya wafat karena wabah taun di negeri Syam. Diperhitungkan sekitar 25.000 sampai 30.000 orang wafat, hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang Allah telah tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
Ibadah tentunya jangan sampai tidak dilakukan meski dalam serangan wabah, apalagi untuk sholat wajib. Dalam fatwanya, MUI telah menyatakan sholat Jumat yang biasanya dilakukan berjamaah bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Peraturan ini bertujuan menekan risiko penularan virus corona atau COVID-19 jika berada di kerumunan orang. Terkait pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang, penggunaan masker menjadi senjata utama mencegah infeksi. Mungkinkah sholat menggunakan masker dalam kondisi seperti saat ini? Bisa, kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Dr. H.M. Asrorun Ni'am Soleh MA dalam pesan pendek yang diterima oleh detik.com. Hukum sholat dengan daerah sekitar mulut dan hidung tertutup sebetulnya makruh berdasarkan 4 mazhab. Di Indonesia saat ini ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ketetapan ini tentunya bisa berubah sesuai dengan kondisi infeksi virus corona yang dihadapi Muslim.